Mengapa sih kita penting mempelajari hukum perdata? Berikut penjelasan singkat dari kelompok kami. Adapun sejarah hukum perdata, asas-asas pokok hukum perdata, dan ruang lingkup hukum perdata. Sejarah pemberlakuan hukum perdata Indonesia merupakan warisan sistem hukum Belanda yang diterapkan berdasarkan asas konkordasi. Belanda memberlakukan Burgerslitwetboek BW-nya ke Hindia Belanda melalui pasal 2 Wet op de Stadsstichting van Nederland India 1848. Dalam sistem hukum Belanda, penerapan bersifat dualistis. BW Belanda berlaku untuk golongan Eropa dan Timur Tengah, manakala hukum adat berlaku untuk penduduk pribumi. Yang kedua, periode pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, BW tetap berlaku melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan dikodifikasikan sebagai KUH Perdata. Dengan berbagai penyesuaian melalui peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Definisi hukum perdata menurut para ahli. Menurut Prof. Subekti SH, hukum perdata adalah segala hukum yang mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Prof. R. Sudirman Kartohidi Projo SH, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Menurut Prof. Wirjono Projidikoro SH, hukum perdata adalah satu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu dengan yang lain tentang hak dan kewajiban. Asas-asas pokok hukum perdata. Yang pertama, asas konsensualisme, yaitu kesepakatan antara para pihak menjadi dasar sahnya perjanjian. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Pada pasal 1338 KUHP Perdata, kebebasan membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda, perjanjian yang sah mengikat para pengikat seperti undang-undang. Ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan antar individu dalam kehidupan sehari-hari, meliputi hukum orang, yaitu hukum yang mengatur status, kapasitas hukum seseorang. Kemudian ada hukum keluarga yang mengatur perkawinan, perceraian, dan hubungan keluarga. Selanjutnya, hukum harta kekayaan, yaitu mengatur kepemilikan, pewarisan, dan hak atas benda. Terus, hukum perikatan, yaitu mengatur perjanjian dan utang piutang. Dan yang terakhir, hukum jaminan, mengatur gadai, hipotek, dan jaminan lainnya. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Herman dan Pak Andis selaku Kepala Prodi dan dosen yang membimbing kami di Pengantar Hukum Indonesia.